Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dipuji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, luar biasa WL yang sudah mengantar kita dengan satu semangat. WL sampai berkeringat. Saya enggak bawa sapu tangan, kalau saya bawa saya lempar. Kasihan kan, tisu pun enggak ada. Tapi itulah semangat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Saudara mau terima Roh Kudus? Roh Kudus sudah tercurah. Roh Kudus sudah tercurah. Kalau ada hujan, saudara mau terima hujan? Saudara ambil apa? Ember atau ambil bak loyang besar, taruh di luar. Jangan taruh di titisan rumah. Jangan taruh di luar. Wah, sebentar penuh. Nah, itu cara Roh Kudus. Roh Kudus kita tidak nampak, kita tidak lihat, tetapi bekerjanya luar biasa. Makanya Paulus dia bilang, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Yesaya bilang, kalau kita mendukakan Roh Kudus itu akan berbalik menjadi musuh. Kalau sudah jadi musuh, saya percaya dia akan serang kita. Ben, dia akan serang kita dan dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi kita tidak akan menjadi musuh, tetapi kita mau jadi sahabat surga. Amin. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu, di hari perayaan Pentakosta, mari kita akan membaca dua ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Alkitab menulis dan saya akan bacakan. Bapak Ibu dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Atau kalau bisa kita bareng-bareng baca dua ayat dalam hitungan 3. Oke, semua sudah dapat? Amin. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Haleluya, silakan duduk. Kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perlu memahami, mengerti bahwa yang disebut sebenarnya hari Pentakosta itu adalah satu peristiwa atau satu momen yang terjadi pada umat Israel keluar dari jajahan Firaun. Pada ketika mereka keluar dari jajahan Firaun, itu dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 10, bahwa setelah mereka keluar 50 hari berjalan mereka, itu adalah berbicara tentang mereka mendapatkan panen atau mereka sedang memetik hasil usaha mereka, sehingga ada hari raya pengucapan syukur. Kalau mungkin kalau di Medan ada hari raya pengucapan syukur. Kalau di Minahasa di Manado, pengucapan syukur kadang terjadi di pertengahan tahun. Bulan Juni, Juli, Agustus. Itu tiap-tiap kampung itu rayakan pengucapan syukur hasil panen. Jadi rumah itu semua harus buat masakan dan rumah itu harus dibuka dan tidak ada yang tutup. Sehingga kalau orang nggak tahu dari mana siapa dia, nggak tahu saudara, dia bisa masuk.
Masuk dan makan. Habis makan minta, Pak, Bu, tolong bungkus dong. Suruh bungkus. Itulah Manado. Dia bawa terus sampai di Jakarta, sampai pun di mana. Iya. Kalau orang Manado ada, jangan undang mereka. Pasti. Kalau ada yang sate, wah yang paling disukai. Wah duluan. Kalau perlu kita duluan, jangan sampai orang Manado duluan, enggak sisa. Iya, nanti tinggal ada yang dia punya lidi-lidi. Iya. Makanya itulah. Jadi pesta ya ucapan syukur hasil panen. Nah, kita lihat di sini bahwa hari Pentakosta sama dengan hari raya pengucapan syukur yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka memulai untuk menyabit gandum atau mulai panen gandum sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum. Dalam bahasa Yunani Pentakosta itu berarti ke-50 hari. Jadi dari pembebasan umat Israel sampai hitung 50 hari mereka mengadakan perayaan ucapan syukur panen. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa sejak Tuhan Yesus mati, makanya Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, dia naik untuk kita, bahkan pun dia turun untuk kita. Betapa luar biasa bahwa kita adalah orang-orang yang spesial. Satu hal, percaya. Amin. Saudara percaya? Percaya? Percayalah sungguh-sungguh. Percaya, saya sudah komitmen dalam hidup ini. Tuhan, apapun saya percaya bahwa Engkau yang sudah memanggil aku dan Engkau yang menetapkan aku supaya aku pergi untuk melayani Tuhan. Itu saya sudah percaya dan saya sudah tanamkan kesungguhan, dan apapun yang akan terjadi saya percaya itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Maka dengan itu saya harus ada semangat di dalam melayani Tuhan. Saudaramu semangat? Masih ada semangat? WL luar biasa semangat, berjingkrat. Saya sampai udah nak bisa ungkapan itu lagu, gaya kurang tinggal doa. Oh Tuhan, luar biasa. Jadi marilah kita sebagai gereja Tuhan, supaya benar-benar kita bisa mengalami bagaimana kuasa itu, manifestasi roh itu bekerja. Dari sepanjang pergumulan 10 hari, dari gereja sidang-sidang jemaat Allah Ebenezer, dari 15 cabang telah memberikan judul peran Roh Kudus bagi gereja. Haleluya. Saudara mau tahu peran Roh Kudus bagi gereja? Gereja bukan gedung, tetapi gereja adalah pribadi kita. Ada amin? Saudara mau turut berperang? Berperan. Peran bukan perang. Iya. Kalau Roh Kudus berperan, wah luar biasa. Nah, di sini kita melihat bahwa dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Jadi di sini kita lihat bahwa selang 40 hari dari kebangkitan Yesus Kristus, dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan selang 40 hari dia berjalan bersama-sama dengan murid-murid, dan ada begitu banyak pesan-pesan yang dia sampaikan, bahkan ada perintah-perintah yang dia sampaikan kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Dalam pelayanannya disertai dengan kuasa yang luar biasa. Jangankan bicara orang sakit, orang mati pun dibangkitkan. Amin.
Jadi kalau kita diberi kuasa, sudah tentu hal yang luar biasa. Jadi di sini kita lihat kalau Tuhan Yesus, dia tidak pergi, dia tetap ada bersama-sama dengan murid-murid, dia tetap ada bersama-sama dengan kita, dan kita mulai mengetahui bahwa di Yerusalem, wah dia ada, Yesus ada, maka berbondong-bondonglah manusia, orang yang percaya kepada dia akan ke Yerusalem. Tetapi di sini dia bilang, bergunalah bagi aku jikalau aku, bergunalah bagi kamu, bagi kita semua, jika Kristus Yesus dia pergi, dia naik ke surga. Amin. Jadi ada satu kegunaan. Kalau mungkin Yesus dia masih bersama-sama, para murid-murid mungkin ongkang-ongkang. Yang penting kan ada guru. Ada guru, ngapain kita harus susah-susah? Ada guru, ngapain kita harus berdoa, harus berpuasa? Ada bersama-sama. Makanya pernah orang Farisi datang menegur murid-murid, menyampaikan kepada Yesus, "Hai guru, ngapain murid-muridmu tidak berdoa, tidak berpuasa?" Tuhan cuma bilang, selagi aku masih ada bersama-sama mereka, untuk apa mereka berpuasa? Jadi di sini kita lihat bahwa sangat bergunalah bagi gereja, bagi orang percaya ketika Yesus naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada banyak hal yang dia sampaikan. Pertama ada perintah, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah Bapak, mama, adik, kakak kita, saudara-saudara, tetangga-tetangga kita, murid kita. Amin. Murid-murid Tuhan. Amin. Sudahkah saudara lakukan? Haleluya. Terlalu berat. Di depan rumah saya ada Muslim. Di samping kiri saya ada Muslim. Samping kanan saya ada Muslim. Baru yang nomor 5, nomor 7 itu orang Kristen. Tapi saya tidak pusing. Lagu rohani saya kencang-kencang. Tapi mereka aman. Mereka tenang. Tetangga bilang, wah enggak kedengaran lagi yang ceng-ceng-ceng-ceng. Oh berarti mereka senang. Ya, setelah kami ada, saya putar. Tapi saya atur. Ketika mulai ada Allahu Akbar, saya mulai hentikan. Itu jam doa mereka. Saya hargai, saya hormati. Nah ini. Jadi kita disuruh Tuhan. Baru kedua, dia katakan, aku pergi, aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Wah luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak perlu ragukan masalah tempat. Tetapi kita perlu ragukan masalah pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Kalau tempat Tuhan sudah siapkan. Tetapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu adalah satu tantangan yang begitu berat. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia ini, dan dunia ini kita perlu tahu ada di bawah kekuasaan si jahat. Haleluya. Dunia ada di bawah kekuasaan si jahat. Istilahnya kita sama dengan Daniel akhir zaman, dilempar ke gua singa. Haleluya. Saudara mau dimakan singa? Oh enggak. Makanya kita harus seperti Daniel. Kenapa Daniel tidak dimakan singa? Karena Daniel 100% memiliki keilahian Allah di hidupnya. Haleluya. Ini yang harus kita miliki supaya kita tidak kena godaan. Hari-hari ini godaan sini sana. Waduh, ribut sini sana. Goncang sini sana, kacau sini sana. Jangankan bilang orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak tahu bergereja, orang gereja pun seringkali ngaco. Kenapa? Makanya disinilah perlu kita memberi hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Saudara mau dituntun oleh Roh Kudus? Haleluya.
Kalau orang dituntun oleh Roh Kudus, sangat luar biasa. Makanya di sini kita bilang, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, di zaman anugerah, berbeda di zaman anak. Di zaman anak, keselamatan itu diuntukkan bagi kaum Israel dan syarat masuk di sorga hanya hukum Taurat dan segala syariat-syariatnya. Tetapi masuk di zaman anugerah, di zaman gereja, syarat untuk masuk kerajaan sorga. Kisah pasal 2 ayat 37-38. Saudara mau masuk sorga? Tanya, sudahkah? Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 38 tertera di hidup kita. Pertama dia bilang, bertobat. Kedua, beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Ketiga, maka kamu akan beroleh kasih karunia Roh Kudus. Kalau bertobat tidak ada penyesalan, sama aja. Amin. Jadi diwarnai dulu dengan penyesalan. Saya menyesal. Kalau sudah ada penyesalan, jangan lama-lama. Bertobat dan beri diri untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus naik, maka dia berkata dia akan minta kepada Bapa, yaitu Roh Penolong. Ini di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15, 16. Dan ayat yang ke-17 yang saya bacakan di sini ayat 16 dan 17. Dia katakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat faedahnya Yesus naik ke surga. Faedahnya bagi kita ketika Yesus tinggalkan kita. Yesus naik duduk di sebelah kanan. Dia datang bukan berbisik-bisik kepada Bapa. Pak, tolong Pak, lihat akang tu WL. Kirim akang penolong bagi dia. Tuhan tidak pernah bisik-bisik. Tetapi dia berdoa untuk dunia. Jadi keselamatan itu bukan hanya sekelintir gereja. Sekalipun gereja ada beribu-ribu jemaat. Tetapi Tuhan menguntukkan bagi orang yang percaya. Saudara percaya Roh Kudus? Saudara percaya pekerjaannya? Percaya Roh Kudus, percaya pekerjaan. Haleluya. Pak Tito pernah lihat angin? Tidak pernah kan? Tapi kalau pohon bergoyang, apa tahu dia? Dari mana pohon bergoyang? Angin. Percaya bahwa Roh Kudus ada? Roh Kudus tidak kita lihat, tetapi dia ada. Dan tempatnya di mana? Di hati. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di depan pintumu sambil mengetuk pintu hatimu. Mau buka atau tutup terus? Bapak Ibu mau buka hati? Mau buka hati? Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya. Buka hati. Buka. Kalau buka hati, berarti ketika kita membuka hati, sudah tidak lagi tertutup. Dengan kata lain, kita harus ada keterbukaan. Amin. Saudara mau terbuka?
silakan terbuka. Atau kata lain, curhatlah buat saya. Apa persoalanmu, apa masalahmu? Buka hatimu. Maka ketika engkau membuka hatimu, maka akan ada perubahan. Akan terjadi pemulihan di dalam hidupmu. Maka Roh Kudus terus berperan dalam hidupmu, akan membawa kepada satu restorasi, satu pembaharuan hidup, sehingga benar-benar kita dikatakan anak-anak kerajaan Allah, bukan anak-anak gampangan, tetapi dengan pergumulan Yesus. Dia sebagai juru syafaat. Dalam Yohanes pasal 17, dia berdoa kepada Bapa agar kita semua menjadi satu sebagaimana aku dan Bapa satu. Haleluya. Saudara mau bersatu? Mau bersatu? Mau bersatu? Haleluya. Jangan cuma amin Bapak Ibu. Haleluya. Di luar pusing amat loh. Penting tadi kan di gereja Pak Pendeta tanya. Sekarang kan ini di luar, nggak pusing. Iya, jangan. Jangan sampai iblis sentuh hati kita. Amin. Jangan sampai iblis sentuh hati kita. Bilang bersatu. Rumah tangga aja nggak bersatu. Haleluya. Haleluya. Apalagi yang masih berpacaran. Saya harapkan supaya cepat. Kalau mau cari gereja, di sini ada gereja, ada gembala yang siap menolong Anda. Haleluya. Haleluya. Ini harapan besar bagi yang masih berpacaran. Haleluya. Saya lihat ada 3 lelaki di sini bawa pasangan semua. Wah, luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh mereka diberkati juga di gereja ini. Wah, mau di mana lagi? Haleluya. Karena mereka senang di sini. Mereka main di sini. Tuhan, tolong berkati mereka supaya mereka bersatu. Amin. Apa artinya pernikahan? Saudara tahu pernikahan? Anda mau menikah, kenapa? Mau cari kepuasan? Wah, dosa. Tetapi pernikahan itu adalah berbicara Allah membentuk satu lembaga kekeluargaan. Pernikahan itu adalah berbicara 2 jadi satu. Anda mau bersatu? Iya. Mulai saling menggodok dulu dalam perjalanan sampai tujuan untuk masuk pada pengukuhan. 3 seorang pendeta tumpangkan tangan. Itu sah. Sampai miring kiri, miring kanan. Tahu sendiri. Ya kan? Jawab sendiri. Haleluya. Makanya Tuhan mau supaya kita bersatu. Supaya dengan persatuan hanya maut. Amin. Yang bisa pisahkan Anda. Jadi di sini kita lihat bahwa Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu yang kita kenal karena Dia dari Allah. Dia akan turun dan Dia akan diam. Bukan diam di gereja, tetapi Dia diam dalam gereja, itu kehidupan kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah? Saudara ada rumah Allah? Amin. Rumah Allah. Makanya kuduskanlah rumah Allah ini. Kuduskan. Bahwa yang Tuhan tabiskan bukan gereja. Tuhan mau tabiskan adalah gereja-gereja Tuhan. Orang-orang percaya. Sehingga kita melihat peranan Roh Kudus akan bekerja hari-hari ini. Makanya muncul hari-hari terakhir ini. Roh Kudus akan berperan pertama kepada anak-anak muda. Makanya siap anak-anak muda. Kalau Anda mau perhatikan Matius pasal 21. Tuhan pakai menunggangi apa? Keledai muda. Dia tidak pakai keledai tua. Kenapa keledai muda? Pak Tito masih muda loh. Siapa?
Tuhan mau pakai generasi muda hari-hari ini. Karena generasi muda adalah generasi yang sangat luar biasa. Jadi Tuhan mau spesialkan hari-hari ini ada peran Roh Kudus di dalam hidupnya untuk membangun gereja, untuk membangun tubuh Kristus, untuk masuk kepada kesempurnaan gereja. Jadi sempurna gereja itu ketika Tuhan mentabiskan gereja itu. Makanya enggak gampang untuk kita mau mencapai sebuah kehidupan yang kekal. Makanya peran Roh Kudus itu kita harus rasakan. Pada ketika Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, tinggallah kamu di kamar loteng Yerusalem. Ada kan? Dia pesan begitu. Tinggal kamu di kamar loteng Yerusalem. Aku akan kirim penolongku. Dan tepat pada hari yang ke-50, hari yang ke-10 sejak dia naik, Roh Kudus itu turun. Bayangin, 10 hari mereka bertekun. Sejak Yesus naik, dia pesan, kamu ke kamar loteng Yerusalem. Berdoa, bergumul, aku akan berkarya di sana. 10 hari 10 malam. Mereka tidak menyangka kalau masih mungkin ada 15 hari Roh Kudus baru mau turun, mereka tetap tinggal. Tetapi tepatnya pada hari yang ke-50 Tuhan curahkan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Kekasih dalam Yesus. Dalam Kisah pasal yang kedua kita lihat ayat pertama, 2, ayat ketiga, ayat yang keempat saya bacakan di sini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Haleluya. Jadi di sini kita lihat tiba-tiba datang. Bapak Ibu kalau di rumah tiba-tiba itu ada bunyi yang begitu dahsyat yang Anda tidak pernah dengar. Kira-kira Anda terkejut apa tidak? Terkejut, wah dahsyat. Wah puji Tuhan. Kalau mungkin yang masih dalam keadaan takut, wah dia tengking, darah Yesus. Dah apa ini? Tapi inilah satu keajaiban Tuhan bagi murid-murid dan bagi dunia. Pada hari Pentakosta, maka di sini ayat yang ketiga dia katakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi ada orang yang begitu banyak menyaksikan mereka dalam pergumulan mereka. Di saat mereka menerima curahan Roh Kudus, orang lain mulai lihat, oh nampak di kepala mereka. Tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah luar biasa. Saya percaya kalau ini muncul dalam kehidupan gereja kita, sangat dahsyat. Haleluya. Makanya saya mulai berdoa, Tuhan, karena hari-hari ini saya mulai lihat ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan roh. Cara menerapkan dan cara mempraktekkan terlalu membuat orang takut. Takut. Makanya kita mulai menggali kebenaran firman. Supaya kita bisa aminkan itu peran Roh Kudus dalam hidup kita. Peran Roh Kudus. Kalau kita lihat di Kisah pasal 2.
Dari ayat 4 sampai seterusnya. Pada ketika mereka dipenuhi mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk berkata-kata. Jadi kalau kita lihat pada saat mereka menerima tuh Roh Kudus, wah, itu mulai ada yang bercingkrang-cingkrang, ada yang menari-nari, ada yang mulai pukul-pukul ya tembok. Itu luar biasa, sehingga ada orang yang menyaksikan heran kan. Waktu mereka lihat, ngapain mereka? Wah, ini udah mabuk air anggur. Udah gila mereka ini. Karena mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka kenal. Jadi Tuhan memberi bahasa yang dikenal oleh orang lain. Saya punya bahasa orang Manado. Ya, mungkin kalau saya pakai bahasa ya daerah orang Manado, orang Batak pasti enggak akan tahu. Tapi ketika orang Manado datang, dia bicara untuk kita. Nah, kalau Anda sebagai orang Batak, kalau bicara orang Manado punya bahasa, orang Manado akan heran. Orang Batak bisa tahu bahasa kita. Dari mana dia belajar? Ya kan, hal yang luar biasa. Dan dia bisa mengungkapkan hati orang. Dia bisa beritahukan perilaku. Alkitab dia bilang Roh Kudus itu akan beritahukan dari hal dosa, kebenaran, dan keadilan. Itu luar biasa. Itu Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa disembunyikan. Makanya di sini kita lihat bahwa dalam persekutuan itu nampak kacau. Kacau apa tidak? Kacau. Karena yang lain mulai joget-joget, yang lain mulai nari-nari, yang lain mulai loncat-loncat. Enggak karuang. Wah. Peristiwa terjadi juga di kamar loteng in Kopal. Wah, hari pertama. Bu, saya enggak hadir. Saya enggak hadir. Wah, saya bilang, sayang. Saya hadir, saya langsung bilang, Pak, tolong Pak tenang aja Pak. Ya, cara Roh Kudus. Makanya kita harus pahami, Roh Kudus ketika dia bekerja teratur, disiplin. Dia lakukan dengan senonoh, aturan-aturan. Jadi kalau bahasa roh tidak perlu kita teriak. Tidak perlu sebetulnya kita teriak-teriak. Ya, gairah makanya. Di luar sana bilang, orang gila, gereja gila. Ngapain kita ke sana? Makanya di sini kita perlu menertibkan. Supaya orang jadi senang. Enak kita ibadah di sana. Semua pada penuh Roh Kudus tapi nggak berisik. Tapi kalau loncat sana, loncat sini. Wah, minta ampun. Nggak ada orang akan datang. Makanya saya mengharapkan, mari Bapak Ibu buka hati. Roh Kudus sangat penting. Roh Kudus sangat penting. Kita akan diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Kalau tanpa ada Roh Kudus, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kecut. Dan cepat tawar hati. Cepat putus asa. Karena kedahsyatan yang akan datang untuk memberi satu kegentaran, untuk menakut-nakuti kita. Mampukah kita berhadapan dengan orang-orang serem? Kita lihat peranan Roh Kudus. Pada ketika Petrus, di saat dia mengiring Yesus, dia menjadi orang penyangkal. Karena dia memiliki roh pengecut. Tetapi ketika pada hari Pentakosta, Roh Kudus memenuhi dia. Roh Kudus penuh di dalam hidupnya. Akhirnya dia mulai berkhotbah. Dia mulai menyampaikan khotbah. Pertama-tama dia berkhotbah. Berapa orang dimenangkan? Berapa jiwa? 3.000 jiwa. Haleluya. Saya kadangkala berkhotbah di tengah-tengah jemaat. Yang hadir cuma 3.000 rupiah. Haleluya. Haleluya.
Jadi di sini kita lihat satu peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tadinya dia adalah satu pribadi pengecut, satu pribadi yang penakut, satu pribadi yang seringkali menyangkal Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus penuh di dalam hidupnya, dia berkata kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dia bilang, kalau Yesus kepala di atas, saya salibkan kepala di bawah. Itu satu keberanian orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Makanya saya mau rangsangkan Bapak Ibu, supaya kita bisa rasakan. Kalau istilahnya orang jual obat, kalau tidak mempan, tidak sembuh, uang kembalikan. Kalau saudara tidak merasakan keajaiban kuasa Roh Kudus berperan dalam hidup kita, Bapak Ibu balik aja ke dunia. Katakan bahwa tidak ada arti kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita alami, kita rasakan, maka saya percaya saudara tidak akan lepas. Saudara tidak akan lepas. Bahwa sesungguhnya dahsyat. Makanya di sini saya mau ingatkan, bagi orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Saudara mau dituntun oleh Roh Kudus? Dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dia akan membawa kita kepada segala kebenaran. Saudara mau mengikuti Roh Kudus? Dia bawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran firman. Dan yang berikut, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan beroleh kuasa kelak untuk menjadi saksi. Siapa yang rindu menjadi saksi di sini? Angkat tangan. Haleluya. Oh, masih lain belum. Haleluya. Roh Kudus, dia mau jadikan saksi. Ada teman saya, dia sudah sampai berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam. Enggak penuh-penuh dia dengan Roh Kudus. Enggak pernah dapat bahasa roh. Dia bilang, bro, percuma kita kan. Berarti kita kalau di Alkitab dia bilang orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus bukan anak-anak Allah. Berarti kita anak siapa ya? Saya tidak tahu, anak papamu. Ya saya cuma jawab begitu, anak papamu, anak mamamu. Ya saya tidak bilang dia anak iblis kayak anak apa. Ya akhirnya dia bilang, bro, saya mungkin tidak layak jadi saksi. Saya tidak layak. Saya belum penuh Roh Kudus. Belum diurapi. Haleluya. Saya pikir-pikir benar juga. Dan saya mulai amati dalam perjalanan pelayanan saya. Ya, ketika ketemu seorang pendeta dalam satu gereja. Pada saat dia menempatkan semua pengerja-pengerja, baik singer, WL, pemusik. Dia seleksi betul-betul. Dia bilang pertama, kalau tidak ikut doa puasa, jangan berani sentuh gitar, jangan berani sentuh keyboard dan semua alat-alat. Baru WL, kalau tidak ikut doa puasa, jangan berdiri di depan, apalagi singer. Kenapa? Karena sensitif sekali. Dia katakan bahwa dari depan ini akan alirkan pengurapan untuk jemaat. Kenapa jemaat sampai ya tidak mendapatkan pengurapan? Kering. Istilahnya awan kering mengalir. Tidak ada terasa dalam kehidupan. Memuji Tuhan. Kenapa? Karena semuanya tidak ada pengurapan Roh Kudus. Dan ini saya pegang itu hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan juga, dia ada di Jakarta. Pada ketika WL ya mulai menyampaikan banyak lagu-lagu. Di saat dia berkhotbah, dia berdiri di depan, dia langsung tuding pertama-tama WL. Dia bilang, "Lu yang WL urapanmu kurang, gak ada." Wah, malu gak? Langsung bilang, gak ada urapan.
Gak ada urapan. Wah, saya bilang, kok pendeta ini luar biasa. Itu. Jadi kan terasa. Nah, di sini kita butuh pengurapan Allah, butuh pengurapan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus pimpin kita, maka Dia akan membawa kita kepada segala kebenaran dan akan menjadikan kita saksi, pembawa berkat bagi banyak orang. Sehingga benar-benar hidup kita ini menjadi saluran-saluran berkat yang luar biasa. Saya bukan membuat kita terkejut dan lain hal, tetapi inilah firman Tuhan. Supaya kita paham, mengerti bahwa peranan Roh Kudus itu dalam hidup kita sangat penting. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Coba kita lihat dulu Roma 8 ayat 14. Apa dia bilang? Roma 8 ayat 14. Iya. Roma 8 ayat 14. Coba minta tolong satu orang bacakan. Amin. Saudara mau jadi anak Allah? Beri diri dipimpin oleh Roh Kudus. Coba kita lihat lagi Matius pasal 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Haleluya. Orang yang dipimpin oleh Roh berarti orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Matius 5 ayat 9. Coba tolong baca. Matius 5 ayat 9. Iya. Amin. Haleluya. Siapa yang disebut sebagai anak-anak Allah? Orang yang membawa damai. Amin. Itu orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya, ada damai. Wah, betapa senangnya. Damai terus. Di rumah sekali tidak ada lauk. Sekali kurang bikin bubur. Nggak ada ribut. Haleluya. Nggak ada uang beli tomat, beli cabai. Haleluya. Nggak ribut. Ada damai. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Bagaimana Pak? Yang di belakang kalau nggak ada tomat, nggak ada rica, nggak ada makan enak. Tenang. Ini orang-orang yang gemuk-gemuk ini suka makan yang enak-enak. Makanya saya mau buat supaya mereka diet. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya damai. Kalau istri bikin yang nggak pakai garam, mau uji. Anda marah apa enggak? Mau damai apa enggak? Ini hal yang luar biasa. Firman menyentuh dalam setiap pribadi kita. Mari Bapak Ibu. Sebagai anak Allah, sebagai orang rohani, sebagai orang yang suka bergereja, pembawa damai. Jadi akan ada dampak. Senang sekali ikut dengan orang punya Pak Tommy ini. Waduh, baru lihat aja dari jauh. Senyumnya luar biasa. Haleluya. Belum batiknya. Wah, senang. Bawa damai. Tapi kalau dari jauh-jauh, so tahu-tahu dia kelakuan di rumah, kurang enak lagi nanti, salah ngomong lagi apa jadinya. Haleluya, amin. Makanya marilah kita mau dituntun oleh Roh Kudus, amin. Saudara mau jadi anak Allah? Saudara mau jadi anak Allah? Amin, amin, amin. Karena mau jadi, kalau tidak jadi anak Allah, jadi anak siapa? Mau anak iblis. Haleluya. Nggak enak kan di gereja. Pendeta lagi. Saudara mau jadi anak iblis? Alah, ambil batu Pak, lempar dia. Tapi kita mau jadi anak Allah. Berarti kalau kita adalah anak Allah, ada orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita adalah anak Allah, berarti kita pembawa damai. Haleluya. Damaikanlah hatimu. Ketika saya ke sana, senang sekali.
Saya cuma bawa apa? Nggak ada bawa apa-apa. Saya nggak bawa sembako, tapi saya cuma bawa diri. Tapi ketika sampai di sana, sukacita luar biasa. Apa yang terjadi? Ketawa, 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 ketawa. Saya suka bercanda. Tapi bercanda rohani. Kadang sudah iringi dengan kebenaran firman, sudah ketawa-ketawa. Sampai rasanya untuk pulang. Dan keluarga rasanya nggak mau suruh pulang. Wah, itu luar biasa. Makanya marilah Bapak Ibu. Saya percaya kalau ada damai dalam hidup kita, nggak usah tanya kopi datang. Amin. Siapa yang rindu kopi? Ada kopi bermacam-macam. Amin. Tapi buat damai. Kalau nggak ada damai, aduh, di rumah langsung hadang. Ada kopi. Wah Tuhan, saya langsung kopi. Iya. Jadi disinilah kita percaya bahwa Roh Kudus itu sangat berperan dalam hidup kita untuk membuat supaya ada perubahan. Amin. Saudara mau ada perubahan? Milikilah Roh Kudus. Dia akan menuntun kita. Dia akan memisahkan kita dari hal-hal duniawi. Dia pisahkan kita. Roh Kudus itu sendirinya dia akan membawa hati kita. Dia akan membawa kita. Dan ketika kita mulai mendekati orang-orang yang tadinya ada teman kita, tadinya ada sahabat kita, tadinya ada tetangga, tetapi kita mulai tahu kelakuannya, Roh Kudus mulai sendirinya buat kita tidak sejahtera dekat dengan dia. Akhirnya dia mulai pisahkan kita. Dia sendiri mulai pisahkan. Itu dia taruh di hati kita enggak sejahtera. Enggak serak kita. Wah, ketika kita mau dekat dengan dia, aduh, enggak enak. Akhirnya kita sendiri terpisah. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, paling kita cinta dia. Dia mau cerita apa, dia mau cerita orang pe kekurangan, orang pe kelebihan. Wah, dia angkat situ. Maunya dia. Tetapi ketika kita ada Roh Kudus, pisahkan semua. Amin. Saudara, hanya ada di bibir mulut kebenaran. Amin. Kebenaran. Enggak ada lagi yang sering menjatuhkan dan lain-lain. Tetapi mari kita membentuk untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Sehingga benar-benar gereja dimiliki. Gereja memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman ini. Dan saya percaya firman ini akan memberikan satu motivasi bagi kita. Untuk kita semakin kuat. Haleluya.